Здравствуйте, меня зовут Галуки Рана. Здравствуйте, меня зовут Мухаммад Юсуф Пратама. Здравствуйте, меня зовут Ранари. Меня зовут Синта. Hello, меня зовут Dedi Setiawan. Привет, меня зовут Фердинанд Сумади. Здравствуйте, меня зовут Риян Шапутра. И мне 18 лет, я живу в Бентен. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Меня зовут Виви. Мне 20 лет, я из Bandung, я изучаю русский язык с Виолеттой. Я живу в Брэбэсе на Центральной Яве. Мне 40 лет. Я изучаю русский язык с Виолеттой. Мне 20 лет, я из Jakarta, Indonesia. Мне 22 года. Я изучаю русский язык с Виолеттой. Я изучаю русский язык с Виолеттой. Мне нравится русский. Я живу на Восток Яви. Я изучаю русский язык с Виолетта. И мне 18 лет. Я живу в Восточной Яве. Мне 18 лет, я из Западной Явы. Я изучаю русский язык с Виолетта. Я изучаю русский язык с Виолеттой. Я изучаю русский язык с мамой Виолеттой. Мне нравится русский язык. У меня уже есть хороший результат. Мне нравится русский язык. Мне нравится изучать русский язык, и я имею хороший результат. Мне нравится изучать русский язык, и я имею хороший результат. У меня уже есть хорошие результаты. Thanks. Мне нравится русский язык. Спасибо большое. Спасибо. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Я люблю мисс Виолетта. До свидания. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapraja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soem Haji. Metodologinya Bapak Sunario Soem Haji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Hari ini ada tema yang sangat menarik. Tema hari ini adalah nama lengkap orang Rusia. Untuk apa ya kita perlu tahu nama lengkap ya, bagaimana penyusunannya, kenapa? Karena untuk Indonesia, budaya Rusia dan bahasa Rusia masih jarang, ya masih tidak sering. Karena itu orang Indonesia kurang tahu tentang penyusunan panggilan orang, panggilan atau nama orang yang lengkap. Sebagai contoh, sekarang kita punya grup WA ya, kita balas dari pagi sampai malam, kita balas satu sama lain, sama peserta yang belajar bahasa Rusia secara gratis ya. Kita balas dan peserta yang belajar bahasa Rusia panggil saya kadang-kadang Mam, ya, Mam Violeta atau Mama Violeta atau Bunda Violeta, dan mereka menerjemahkan kata Bunda ke dalam bahasa Rusia menjadi Mать Violeta, atau Miss Violeta, atau Madam Violeta, atau Mem atau Mam Violeta. Semua ini sesuai dengan bahasa Rusia salah. Karena itu hari ini kita belajar nama lengkap Rusia ya. Bagaimana seharusnya ya kalau kita mau panggilan kepada dosen, panggilan kepada direktur atau panggilan kepada bos yang kita bekerja di PT Rusia ya. Dan untuk apa itu perlu? Kalau pada masa depan Anda mau berangkat ke Rusia, belajar di universitas ya, Anda juga harus sudah terbiasa bagaimana caranya panggilan kepada dosen ya. Kalau Anda nanti ada kesempatan bekerja di PT Rusia, ya juga bisa berangkat ke sana, atau ada PT Rusia di sini di Indonesia yang
manajemennya adalah orang Rusia ya, Anda perlu tahu tema ini tentang nama lengkap Rusia. Saya mulai. Dulu sebelum abad ke-15 ke-14 ya, orang Rusia mempunyai cuma nama depan dan nama ayahnya, itu bin-binti ya. Jadi sebelumnya, sebelum abad ke-15, orang punya hanya nama depan dan nama ayahnya. Tetapi sesudah abad ke-15, orang kaya sudah mulai mengambil nama family ya, nama keluarga. Dan sesudah ini sejak 600 tahun lagi, orang yang lain juga mulai mendapat nama keluarga juga. Jadi, nama lengkap dalam bahasa Rusia terdiri dari nama depan, nama ayah, dan nama keluarga. Sekarang ya, sekarang begitu. Kita sekarang bisa melihat bagaimana ya penyusunan nama lengkap. Nama depan dulu ya, nama depan dulu. Nama depan itu imya bahasa Rusia, imya. Terus tambah nama ayah ya. Namanya tambah nama ayah namanya отчество, отчество, отчество. Dan nama ayah tidak hanya nama ayah, kita harus tambah ke nama ayah sufiks of dan sufiks ich. Jikalau itu tentang laki-laki ya, kalau tentang laki-laki. Sekarang saya membahas tentang laki-laki. Kalau orang laki-laki, kita kasih nama depan, terus nama ayah ya, nama ayah dan tambah sufiks of dan sufiks ich. Akhirannya kosong, tidak ada akhiran kata ini. Sesudah ini ada nama keluarga ya, nama keluarga. Nama keluarga di sini ada, sering dipakai, sering kita bisa ketemu nama keluarga ini. Sidorov ya, Sidorov bacanya Sidarov. Kenapa? Karena penekanannya pada huruf i. Sidarov, Sidarov. Kalau kita berbicara tentang perempuan ya, kalau perempuan dulu nama depan dulu imya, tambah nama ayahnya, setelah ayahnya tambah sufiks of dan sufiks n, dan akhirannya huruf a. Akhirannya huruf a itu untuk perempuan. Dan nama keluarga ya, nama keluarganya juga ya seperti ini Sidarov, tapi di sini Sidorova ya, Sidorova. Jadi di sini sehabis sufiks of ada akhiran kata a, itu untuk perempuan. Itu sesuai dengan morfem ya, bagaimana kita bisa menyusun, atau bisa sudah kita tahu, sudah kenal orang Rusia, kita sudah bisa mencari ya dasar kata ini dan di mana sufiksnya, dan oh ayahnya itu nama Ivan atau nama Anton atau nama yang lain ya, Dmitri dan lain-lain. Dan di sini ada contoh ya, contohnya untuk laki-laki ya. Nama depan Anton, terus ada nama ayahnya ya, Bin, ada bin-binti, itu bin untuk laki-laki. Ivan ya, nama ayahnya Ivan, itu dasarnya akar kata ya, Ivan. Tambah sufiks of dan tambah sufiks ich, akhirannya tidak ada. Jadi Ivanovich, Ivanovich, Ivanovich penekanannya di sini. Karena itu huruf o ini dibaca a. Jadi Ivanovich, Ivanovich, dan nama keluarga Sidarov, Sidarov. V bunyinya F, Sidarov. Jadi lengkapnya Anton Ivanovich Sidarov. Anton Ivanovich Sidarov, itu nama lengkap. Tetapi kalau kita mau ada panggilan kepada dosen atau panggilan kepada bos ya, atau manager ya di tempat yang kita kerja, yang kita bekerja, kita selalu harus pakai nama depan dan pakai nama ayahnya ya. Itu namanya patronimis, bin-binti.
Jadi kalau saya mau panggil orang ini, saya bilang Anton Ivanovich, Anton Ivanovich, Anton Ivanovich, ya. Saya tidak panggil Mister, ya, atau berat yang juga suka, ya, itu bro, ya, di sini bro bisa dipanggil bro. Di sana tidak, harus pakai nama depan dan nama ayahnya. Itu namanya patronimis. Anton Ivanovich. Anton Ivanovich, boleh saya bertanya? Atau Anton Ivanovich, tolong saya, ya. Anton Иванович, можно я спрошу? Atau Anton Иванович, помогите мне. Terus sekarang tentang perempuan, ya. Perempuan nama Maria, ya, itu nama depan, Maria. Terus tambah namanya, nama ayahnya Ivan, ya, juga ayahnya nama Ivan. Sering, ya, di sana sering ketemu Ivan. Terus tambah sufiks ov, tambah sufiks n, dan akhiran a. Jadi Ivanovna, Ivanovna, Ivanovna penekanan di sini karena itu huruf o ini dibaca a. Maria Ivanovna. Kalau saya mau panggil dosen, ya, saya bilang Maria Ivanovna, Maria Ivanovna. Menurut bahasa Indonesia itu panjang sekali, ya. Tetapi ya benar itu panjang. Tapi sudah terbiasa di Rusia. Harus seperti itu. Harus tahu tentang ini kalau belajar bahasa Rusia, budaya, dan ada rencana bekerja di PT Rusia atau belajar di Universitas Rusia. Maria Ivanovna lengkapnya Sidorova, ya, tapi panggilan hanya nama depan dan nama ayahnya. Maria Ivanovna, Maria Ivanovna. Boleh saya bertanya, Maria Ivanovna. Terus nama saya, ya, di sini contoh, sebagai contoh nama saya sendiri, ya. Violeta, Violeta nama saya, dan nama ayah saya Konstantin, ya, Konstantin, Konstantin penekanannya di sini. Karena itu o dibaca a, ya. Violeta Konstantinovna. Jadi Konstantin itu dasar, ya, itu akar kata, dan tambah sufiks ov, tambah sufiks n, dan akhiran kata a. Karena saya perempuan, akhiran a. Jadi Violeta Konstantinovna. Dan nama keluarga saya sebelum saya menikah, ya, sebelum saya menikah, Bogacheva. Bagaimana, ya, lebih kelihatan, ya, begini. Bogacheva. Jadi untuk panggil saya, ya, baik kalau nama depan dan nama ayah saya, sudah, itu cukup. Tidak usah mam, tidak usah bunda, tidak usah mat, seperti biasa Anda bisa dipanggil. Atau miss, atau madam, atau mam, ya. Karena di Rusia mereka tidak tahu budaya Indonesia, ya. Mereka tidak tahu, nanti mereka tidak terima. Wah, kenapa mat, kenapa bunda, kenapa mem? Karena mereka tidak terbiasa. Saya sudah terbiasa karena saya tinggal di sini sudah lama. Karena itu saya senang sekali kalau Anda panggil saya seperti ibu, ya, atau seperti bunda, ya. Saya senang. Tapi orang Rusia tidak tahu sama sekali tentang budaya Indonesia dan tentang bahasa Indonesia, ya. Karena itu kita harus belajar bagaimana kita bisa memanggil orang di sana. Jadi Violeta Konstantinovna, ya, Violeta Konstantinovna aja. Ya, Violeta Konstantinovna, boleh saya bertanya ini. Atau Violeta Konstantinovna, boleh koreksi ini. Violeta Konstantinovna Bogacheva. Sekarang kita bisa melihat di sini, ya, nama keluarga diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan ov di sini, ya. Di sini ova, ya. Kalau laki-laki ov, kalau perempuan ova. Atau Yova, ya, di sini huruf yo, Yova. Bisa Yova, bisa Yeva. Yeva bisa untuk laki-laki, bisa Yev, ya. Di sini di kesimpulannya sudah ada, ya, kesimpulannya sudah ada. Itu ke sini. Terus, di mana orang Rusia bisa bertanya Anda tentang nama Anda lengkap. Di mana, ya? Bisa ditanya di bank, bisa ditanya di universitas, bisa ditanya di asrama, atau bisa ditanya di rumah sakit, ya, di rumah sakit bisa bertanya. Mereka bertanya begini,
Siapa nama lengkap Anda? Untuk isi formulir ya. Siapa nama lengkap Anda? Mereka bertanya. Bahasa Rusia begini. Как ваше полное имя? Как ваше полное имя? Как ваше полное имя? Mereka selalu bertanya ini. Как ваше полное имя? Kalau di universitas, di asrama, di poliklinik, di klinik, di hospital, di rumah sakit, atau di bank. Как ваше полное имя? Dan Anda harus menjawab ya. Sesuai dengan paspor ya, biasanya sesuai dengan paspor. Di paspor selalu ada nama lengkap. Terus, panggilan kepada dosen di universitas harus dengan nama dan nama ayahnya ya. Имя и отчество. Jadi di universitas, kalau Anda akan datang ke sana untuk belajar, dapat beasiswa, selalu pakai begini. Violeta Konstantinovna atau Maria Ivanovna. Kalau dosen adalah laki-laki, bisa Anton Ivanovich. Itu sesuai dengan namanya. Bisa Sergei Alexandrovich, Alexander Matveyevich, Mikhail Fyodorovich, Fyodor Mikhailovich. Di sana ada banyak ya nama orang dan nama ayahnya. Terus, dan tidak boleh panggil dosen seperti mam, madam, guru, dosen, miss, bunda, mister. Ya, kalau laki-laki mister. Tidak boleh panggil seperti itu. Di sini ada contoh ya, bagaimana kita kalau panggilan kepada dosen, kita dulu ya pertama kita mengucapkan nama depan, terus nama ayahnya, dan nanti boleh saya bertanya. Ya, di sini ada contoh. Maaf, Anna Ivanovna ya, kalau dosen adalah Anna, itu nama depannya, terus Ivanovna, di sini penekanan, karena itu Ivanovna, karena itu huruf O dibaca A. Maaf, Anna Ivanovna, ya, kita kepada panggilan kepada dosen. Maaf, Anna Ivanovna, boleh bertanya atau boleh saya bertanya. Dalam bahasa Rusia kalimat ini begini. Извините, maaf dulu ya. Извините, terus nama depan dan nama ayahnya. Извините, Анна Ивановна, можно вас спросить? Можно itu boleh. Вас, Anda, спросить bertanya. Можно вас спросить? Ini bentuk kalimat ya untuk bertanya dengan sopan, dan itu sudah apa namanya, sudah terima ya, seperti biasa harus bertanya begini di universitas atau di tempat kerja. Извините, Анна Ивановна, можно вас спросить? Извините, Анна Ивановна, можно вас спросить? Kalau ada laki-laki yang kita mau bertanya, dosen laki-laki, contohnya Alexander Sergeyevich. Jadi, maaf ya, Alexander Sergeyevich, boleh bertanya. Извините, Alexander Sergeyevich, можно вас спросить? Di sini bla 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 ya, kita tambah apa yang kita mau bertanya. Извините, Alexander Sergeyevich, можно вас спросить? Silahkan catat pelajaran ini. Nah, kesimpulannya di sini apa? Kesimpulannya ya, akhiran patronimis untuk laki-laki bisa akhiran ovich, bisa yevich, bisa ich. Akhiran patronimis untuk perempuan bisa ovna, bisa yevna, bisa ichna, bisa inichna. Dan akhiran nama keluarga untuk laki-laki bisa diakhiri dengan ov, yev, yov, in, Akhiran nama keluarga untuk perempuan bisa diakhiri dengan ova, yeva, yova, ina, ina.
sudah, pelajaran ini sudah selesai. Jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu, будьте здоровы, dan jangan lupa juga bergabung ke grup WA yang sudah ada untuk peserta yang belajar bahasa Rusia secara gratis. Silahkan bergabung. Sampai ketemu lagi. До свидания.